maka terjadilah perbedaan sudut ya, perbedaan sudut antara kalau digambarkan secara vektor. Nah, kalau digambarkan secara vektor, maka tegangan dan arus ini akan membentuk sudut, perbedaan sudut ya. Nah, sudut resistansi, induktansi, kapasitansi mungkin kan yang diterangkan nanti supaya tidak terlalu melebar, diterangkan mungkin di postingan yang lain. Selanjutnya kita lanjut tadi, ini adalah daya satu pasang. Kemudian bagaimana dengan daya 3 pasang? Kita kembali lagi ke definisi yang pertama, bahwa daya satu pasang itu adalah daya satu kumparan. Artinya kalau dia daya 3 pasang, pastinya itu adalah daya untuk 3 kumparan. Jadi daya satu pasang sama dengan daya aktif satu kumparan. Kemudian daya 3 pasang sama dengan daya aktif 3 kumparan. Kita lihat rumus yang tadi, daya 1 pasang, tegangan 1 pasang kali arus 1 pasang kali faktor beban atau cos P. Kalau dia daya 3 pasang, berarti 3 kali daya 1 pasang, artinya 3 kumparan kan. Tadi kan kita punya 3 kumparan trafo ya, jadi kalau ada 3 pasang, 3 kali daya 1 pasang. Ini sekarang kita turunkan 3 kali daya 1 pasang tadi ini, berarti tegangan 1 pasang kali arus 1 pasang kali cos P. Udah ya, berarti adalah 3 kali daya 1 pasang kali arus 1 pasang kali cos P. Kita lihat bagaimana kalau hubungannya bintang atau delta. Kita lihat tadi kan di trafo ada hubungan, kembali ke sini. Trafo ini ada hubungannya bintang dan ada hubungannya delta. Nah, kita analisa dari kumparannya ya. Kita lihat kumparannya, hubungan bintang. Ini hubungan delta. Ini tadi terminal U1, P1, W1. Ini U1, U2, W2, W2 yang terkopel. Kemudian ini U1, kalau ini U1 berarti U2 yang ada di sini. Kemudian kalau di sini U2 ya, P1. Nah, kalau Anda bingung di sini apa yang terhubung, apakah dia U2, P2, maka cara mudah untuk mengetahuinya, konversikan ke sini. Kita buat dulu 3 kumparan seperti ini. Maka ini terminalnya U1, P1, W1, U2, P2, W2. Hubungan delta itu adalah ini terhubung ke sini, ini kembali ke sini. Nah, kita lihat yang terkopel. U1 terkopel dengan V2 ya. U1 terkopel dengan P2, artinya di sini U1 berarti di sini P2. Kemudian P1 terkopel dengan W2, P1 dengan W2. Kalau di sini P2, tentunya P1 ada di sini ya, satu kumparan. P1 P2 ini kumparannya.
Berarti P1, P2 ini kumparannya. Kemudian P1 terkopel dengan W2. Berarti W2 ada di sini. Kemudian ini kumparannya, ini W2, berarti di sini adalah W1. Kita cek. Kalau W1 apakah terkopel dengan U2? W1 terkopel dengan U2. Kita benar. Ya, berarti hubungannya seperti ini. Nah, daya 3 fasa untuk hubungan bintang kita masukkan ke rumus yang tadi. 3 kali tegangan 1 fasa kali arus 1 fasa kali speed. Kita lihat hubungan bintang. Tegangan 1 fasa adalah tegangan 1 kumparan, ada di sini. Kalau kita pasang voltmeter, tegangan 1 fasanya ada di sini. Karena tegangan 1 fasa adalah tegangan 1 kumparan. Nah, ini kumparannya. Kumparan R, S dan T. Ini kumparannya, kita ngukur tegangan di sini, tentu kita pasang voltmeternya paralel di sini. Berarti ini adalah tegangan 1 fasa. Salurannya mana? Salurannya ini. Ini tegangan saluran. Tegangan saluran itu adalah tegangan antar saluran. Ini saluran R, saluran S, dan ini saluran T. Kalau mengukur tegangan saluran, berarti kita pasang alat ukurnya di sini kira-kira. P line. P line ya, atau P saluran. P saluran. Nah, apakah nilai tegangan 1 fasa sama dengan tegangan V line? Tidak sama ya. Berapa nilainya? Ya, itu kita turunkan secara matematik, tapi kan saya jabarkannya di sini. P1 fasa itu sama dengan V line per akar 3 kali I fasa. Kita lihat. I fasa adalah I yang mengalir pada kumparan. Kumparan ini ya. Jadi kalau Anda mau mengukur arus 1 fasa di sini, maka Anda pasang alat ukurnya di sini. Berarti ini adalah kumparan arus fasa. Kemudian kalau Anda mau mengukur arus saluran, maka Anda pasang alat ukurnya di sini. Nah, ini I line. Ini I saluran, ini I fasa. Kita lihat terhubung seri ya. Dari saluran S masuk ke terminal U1, kemudian keluar menuju ke netral, titik netral di sini. Maka dia terhubung seri. Kalau terhubung seri artinya I saluran sama dengan I fasa. Berarti di sini I1 fasa sama dengan I saluran dikali cos P. Oke. Kita turunkan secara matematik 3 kali. Ya, kalau ini ada akar 3, untuk menghilangkan akar 3-nya bagaimana? Berarti akar 3 per akar 3. Ya, akar 3 kali akar 3 kan 1 ya. Berarti sama dengan kali 1. Sama ya. Berarti P line per akar 3 kali I line kali cos P. Ini akar 3 per akar 3, akar 9 berarti 3. Saya kita coret. Hasilnya adalah akar 3 kali P line, P saluran, kali I line atau I saluran, kali cos I. Nah, ini untuk hubungan bintang. Sekarang kita analisa untuk hubungan delta. P3 fasa untuk hubungan delta sama dengan, kita lihat rumus yang tadi pertama sini. Rumus pertamanya tadi 3 kali I fasa kali cos P ya. Kita turunkan untuk hubungan delta. Hubungan delta berarti 3 kali P1 fasa kali I1 fasa kali cos P. 3 kali. Kita lihat ini ya, kumparan deltanya. Satu pasanya ada di sini. Berarti salurannya ada di sini. Saluran ada di sini, ini saluran R, S, dan ini saluran T. Tegangan satu kumparan adalah tegangan yang melewati kumparan ini. Kita pasang alat ukur sini, berarti P kumparannya ada di sini. Bagaimana dengan tegangan salurannya? Tegangan saluran itu tegangan antar saluran. Berarti kita pasang alat ukur di sini, P line. Nah, kira-kira sama nggak nilainya? Kita lihat dia paralel ya. P
P pasa paralel dengan kumparan, V line juga paralel dengan kumparan. Artinya tegangan pasa pada hubungan delta sama dengan tegangan saluran. Jadi kita masuk ke rumus ini. V1 pasa atau tegangan pasa sama dengan tegangan saluran atau P line. Nilainya sama. Beda dengan yang tadi hubungan bintang, nilainya sama dengan P line per akar 3. Oke. Kemudian kita lihat arusnya. Arus satu pasa kita lihat di sini. Kita analisa di rangkaian. Arus satu pasa adalah arus, kita pasang ukur di sini. Arusnya masuk ke pasa ya. Ini pasa tadi kumparan. Arus ada di sini, berarti ini IP. Bagaimana dengan arus saluran? Arus salurannya ada di sini. Ini. Nah, kita lihat saluran R dari R menuju ke terminal U1 dan P2. Kemudian sampai di sini dia terbagi. Ya, terbagi ke pasa R dan terbagi ke pasa S. Nah, berdasarkan ini analisis rangkaian listrik juga penurunan secara matematik, maka didapatkan untuk hubungan delta ini. Nanti akan kita analisa di waktu lain ya, kenapa rumusnya bisa jadi seperti itu. Berarti I1 pasa sama dengan I1 pasa. Kita lihat tadi I1 pasa sama dengan I line per I saluran per akar 3 kali cos pi. Nah, berarti sama dengan tadi. Untuk menghilangkan ini berarti 3 kali P line kali akar 3 per akar 3. Menghilangkan ini akar 3 per akar 3 1 sama dengan tadi. Berarti P line per akar 3 kali cos pi. Ini kita coret akar 3 per akar 3 atau akar 9 sama dengan 3 ya. Nah, ini kita coret. Berarti sama dengan akar 3 kali P line kali I line atau I saluran kali cos pi. Nah, ini untuk daya 3 pasa hubungan delta. Kita lihat hasilnya, terbandingkan dengan hubungan bintang tadi. Ternyata hasilnya adalah sama. Ya, jadi daya 3 pasa, apakah dia terhubung bintang maupun dia terhubung delta, daya rumusnya sama. Saya lihat di sini nih untuk hubungan bintang akar 3 P line kali I line cos pi. Kemudian untuk hubungan delta akar 3 kali P line I line cos pi. Sama ya. Demikian. Terima kasih.